menuju ke berita tentang seorang perempuan yang menebas alat kelamin pria. Coba kita tanya sama Kak Tommy Saputro selaku reporter dari Detik Sumbaksel. Kak Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Indi, Aryo. Kak Tommy dengan tampilan rambut yang juga berbeda lagi ya, selalu Kali ini natural update. dengan kibasan angin. Iya benar, dengan poni lempar ya. Polem, jujur. Kak Tommy, udah lama nih gak ketemu Kak Tommy, mana aja? Iya, masih di Lampung aja, Mas Aryo. Oh. Iya, ini sampai sekarang ada kabar menggemparkan dari Lampung ya. Asli. Terkait seorang pria yang masa mau ditebas katanya penisnya sama seorang perempuan. Itu kronologinya kayak gimana? Dan mereka tuh mungkin hubungannya apa? Boleh diceritain juga gak Kak Tommy? Bahkan bukan mau ditebas lagi, udah ditebas nyaris putus. Hampir putus, udah ditebas. Itu kalau gak gue pertanyaannya ya, kalau putus tuh gone ya? Iya gone. Ya udah aja selesai kan? Nah gue gak tahu, karena kan kalau nggak tahu dia nanya dia mau suami dia. Nah, terus kalau putus kayak ekor cicak masih dia masih ugut-ugut gitu. Kak Tommy gak beneran kan, aku kan perempuan jadi aku gak ngerti apakah dia kayak ekor cicak apa gimana. Udah cerita dulu deh Mas Tommy deh, cerita dulu ya. Oke. Baik Aryo, Indi. Selamat pagi Detikers. Saat ini saya berada di Mapolda Lampung akan menyampaikan kasus di mana pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang wanita yang berstatusnya janda, beranak satu, berinisial WI, usianya 28 tahun, di mana WI ini merupakan pelaku pemotongan atau tebasan ya alat kelamin seorang pria berinisial KS, itu berusia sekitar 32 tahun. Status WI dan KS ini merupakan kekasih gelap, meskipun sebenarnya si korban ini telah menikah. Jadi peristiwa itu bisa disampaikan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober, tepatnya pukul 7 malam di wilayah Panjang, tepatnya di lapangan Baruna, Kelurahan Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Begitu, Aryo Indi. Berarti memang hubungannya sudah dikonfirmasi adalah kekasih gelap, di mana sang korban ini sudah menikah. Pertanyaan berikutnya, kok bisa ada adegan tebas-menebas ini? Dilakukannya di mana sebenarnya? Oke. Dari kronologi yang disampaikan pihak kepolisian, awalnya memang si WI atau pelaku ini menghubungi KS untuk bertemu di lapangan Baruna yang memang biasanya mereka bertemu di situ. Kemudian di saat itu setelah bertemu, pelaku dan korban itu melakukan hubungan layaknya suami istri ya di lapangan Baruna Panjang. Kemudian terjadi peristiwa pemotongan di mana saat melakukan hubungan suami istri, WI yang telah mempersiapkan senjata tajam jenis pisau Carter itu langsung menebas kelamin milik KS, sehingga KS kemudian melarikan diri dan pelaku sendiri pulang ke rumah. Hingga akhirnya pada Senin WI setelah dilaporkan oleh pihak keluarga diamankan di rumahnya di wilayah Kelurahan Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung tanpa perlawan. Dan saat ini WI masih dilakukan penahanan di Mapolsek Panjang. Begitu Aryo. Oke. Motifnya apa sih? Aku penasaran deh, kenapa sampai ada adegan tebas-menebas ini? Dengar-dengar katanya apakah sebelumnya ini adalah tanda kutip mantan begitu ya Mas ya, kemudian mungkin merasa dikhianati karena mungkin korban ini menikah dengan perempuan yang lain begitu. Benar. Dari kronologi yang saya dapatkan, WI dan KS ini memiliki hubungan atau berpacaran sejak tahun 2019, di mana saat itu kondisinya KS masih bujangan. Kemudian pada akhir 2019 atau memasuki tahun 2020, KI ini menikah dan itu tidak diketahui oleh si WI. Dan kemudian
setelah berjalannya waktu akhirnya pernikahan KS dan istrinya itu diketahui oleh WI, namun selang rentan waktu 2009 sampai dengan terjadi video kemarin itu mereka WI dan KS itu masih terus berpacaran. Begitu Rio. Oke, berarti di sini mungkin ada seseorang yang merasa dihianati ya, begitu. Tapi sehingga melakukan tindakan yang tentu saja tidak dibenarkan. Nah begitu. ini yang menarik nih. Jadi si pelaku ini, kalau misalnya dari video-videonya, dari cara pelaku menjawab dan lain sebagainya tuh kayak nggak ada rasa bersalah gitu, kayak nggak ada rasa berdosa. Jadi ngomongnya juga masih lantang santai gitu. Tapi pas ditanya apakah ngerasa menyesal, dia bilang iya menyesal tapi dia ngerasa puas. Ini benar nggak sih? Benar Aryo ini. Dari hasil pengakuan saat press release di Mapolresta Bandar Lampung, memang WI cukup menyesal atas tindakannya, namun dari bahasa yang disampaikan dia memang dia puas karena memang di WI ini sudah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut, di mana 1 hari sebelum terjadinya peristiwa pemotongan tersebut WI telah membeli atau mempersiapkan pisau cutter yang dibeli di sebuah toko, kemudian berjanji untuk bertemu dengan si KS untuk dilakukan perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan KS ini harus menjalani operasi di rumah sakit. Itu pakai cutter. Gila, linu banget. Setipis silet. Cutternya karatan ya? Enggak, kita nggak Ya. kesana arahnya, sorry. Baru. Jadi Oh, iya masih benar. tajam. Kalau udah tumpul biasanya dipotek ujungnya. Siapa tahu iniin dulu pakai air sengaja biar ngilu. Si Ya Mas Tommy kenapa ketawa? Nggak boleh jahat. Gue nggak Mas Tommy, bisa nih si korban sekarang gimana keadaannya Mas Tommy? kondisinya. Saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk Kota Bandar Lampung, dan memang kemarin dari hasil konfirmasi saya dengan pihak rumah sakit, operasi yang dilakukan pada hari Senin atau Selasa itu berjalan dengan sukses, di mana tim dokter melakukan rekonstruksi terhadap kelamin KS dan menyatakan bahasanya itu masih berfungsi. Begitu Aryo ini. Oke, berarti artinya ini hampir putus tapi tidak terputus sempurna ya? Enggak, benar. Jadi tidak bisa menjawab apakah dia masih uget-uget atau enggak? Enggak, maksudnya? Belum. Enggak. Tapi Mas, Belum putus. oh hampir putus. Tapi kalau putus tuh bisa disambung lagi nggak sih? Enggak, beneran aja soalnya. Mas, beneran. Berarti artinya itu masih ada yang tersambung ya bagiannya gitu? Iya Aryo, dari keterangan tim dokter Jangan Aryo, bukan Aryo yang nanya. Mas Tommy ralat dulu. Ini. Gak ada Aryo yang nanya ya. Ini. Aryo dari hilang. keterangan tim dokter rumah sakit, kelamin korban ini belum sepenuhnya putus, jadi artinya masih bisa dilakukan rekonstruksi oleh tim dokter, dan setelah dilakukan rekonstruksi kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Dan saya informasikan juga dari hasil penyelidikan yang membuat korban pelaku sakit hati ini karena diketahui KS ini memiliki pasangan lain selain dirinya dan istrinya gitu. Ada sekitar 6-7 wanita yang memang diketahui oleh WI, sehingga timbul niat untuk bahasanya membuat efek jera ya terhadap si KS agar tidak melakukan ataupun berselingkuh lagi terhadap wanita-wanita lainnya. Iya, ini sepertinya didasari oleh kekesalan yang dalam atau kemarahan yang besar begitu ya. Mas, sampai di TikTok ada yang komen nih, matikah yang cowok? Enggak ya? Enggak, masih ada. Karena masih ada dan masih bisa tersambung juga ya, karena Dan tidak itunya terputus. juga nggak mati, karena itunya masih bisa berfungsi tadi katanya. Oh iya, betul. Nah itu apakah ada tanda kutip kelumpuhan atau enggak, ternyata dikonfirmasi masih bisa berfungsi ya. Iya benar. Ada yang bilang juga ngilu ya, iya betul, apalagi pakai cutter tadi kan ternyata dipotongnya gitu. Nah kalau gitu terkait si pelakunya gitu ya, yang meskipun tadi kita juga lihat sih dari tangkapan gambarnya Mas Tommy kayaknya juga dia nggak kayak tersangka yang biasanya merunduk gitu ya. Ini kan benar-benar dia seperti percaya diri aja gitu. Nah hukuman apa yang akan diberikan kepada WI selaku pelaku gitu ya oleh pihak kepolisian, dan mungkin ada pasal-pasal apa aja yang akan dijeratkan? Oke, terhadap WI sendiri dijerat dengan pasal berlapis ya, karena memang dari hasil penyelidikan, keterangan saksi maupun keterangan si pelaku sendiri, perbuatan tersebut sudah direncanakan, artinya
terhadap WI ini dijerat dengan pasal 353 terkait penganiayaan berencana, kemudian junto pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban luka berat, di mana ancaman pidana penjara itu selama 7 tahun. 7 tahun. Oke. 7 tahun. Karena ini ada perencanaan di sana ya. Oke. Ya, ini untuk korban sendiri apakah ada pendampingan ke psikolog, Mas? Karena kalau buat aku pribadi rasanya ini traumatis sekali gitu ya. Sampai saat ini belum ada psikolog ataupun karena memang kondisi korban ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk untuk memulihkan pasca operasi yang dilakukannya kemarin. Oke. I see. Dan juga untuk pelakunya mungkin ada pendampingan psikolog juga nggak? Karena mungkin harus ditelaah ya kenapa dia mungkin sampai tega melakukan hal tersebut. Dan bahkan kemarin waktu lagi press conference itu juga pelakunya masih ketawa-ketawa ya, Mas. Masih ada beberapa adegan dia ketawa-ketawa gitu loh. Senyum-senyum gitu. Oke, Aryo, ini dari pihak kepolisian tidak menyertakan psikolog ya, karena memang dari hasil proses pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan terhadap pelaku, memang pelaku ini sadar akan perbuatannya dan memang dia dendam atas perilaku atau hubungan yang memang dilakukan dia dengan si korban itu selama beberapa tahun belakangan, di mana pelaku ini mengetahui bahwa akhirnya si KS ini tetap berselingkuh meski sudah memiliki diri ataupun istri begitu. Ini sih kalau menurut aku definisi cegil aja sih. Kebayang nggak? Maksudnya sakit hati terus plus cegil juga gitu. Jadi drive-nya besar. Tapi mohon maaf, harusnya di umur 28 itu udah mulai kebentuk tuh, udah nggak segitu cegil nggak sih harusnya ya? Harusnya udah bisa tahu lah ya, maksudnya bahwa itu tindakan yang tidak sangat sama sekali tidak dibenarkan gitu ya. Terkait apapun mungkin yang terjadi pada diri Anda, ya ibaratnya nggak bisa juga sampai melukai orang sebegitunya kan, jadi kan tindakan kriminal jatuhnya. Iya, tapi ada loh ternyata orang-orang yang mikirnya gitu, kalau lu nggak sama gue ya lu nggak boleh sama yang lain gitu. Ini kan kurang lebih kayak gitu kan, kalau gue nggak bisa bareng sama lu karena lu udah sama yang lain ini nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain gitu. Karena ada ngerasa kepemilikan ya. Ini bahkan sampai mengundang komentar dari Yani Nugraha di TikTok ya. Benar penjahat kelamin emang harus ditebas. Astagfirullahaladzim, nggak gitu ya. Yani jangan ikutan jadi cegil ya. Jadi di sini kita nggak membenarkan kejadian ini. Baik, kalau gitu Mas Tommy terima kasih banyak ya untuk laporannya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bersama bahwa contoh apa nih coba? Banyak yo POV-nya ya. Kayak satu, jangan menyakiti orang lain. Yang kedua jangan nekat gitu kan, nanti lo akan dijebloskan juga ke penjara gitu. Jadi dua-duanya, yang cowok jangan hianatin, harusnya bilang aja aku mau sama dia, aku nggak mau sama kamu, aku mau nikah sama yang itu gitu. Yang cewek harus nerima, jangan kayak nggak bisa lo harus sama gue tebas kemaluannya, nggak bisa juga. Dan jadikan pelajaran juga bahwa cutter itu seharusnya diperuntukkan untuk kertas ya. Betul. Iya. Bukan buat yang lain. Terpi ya, bukan buat penis ya. Bener. Terima kasih Mas Tommy ya, sehat selalu dan sampai jumpa kembali. Dan kita tunggu gebrakan lainnya dari rambut-rambutnya Mas Tommy. Dia dari Lampung ya. Yang tadi udah gebrakan banget sih dari Lampung ya. Makasih. Selamat pagi Mas Tommy.